Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fahri Tahirunisa, NIM J500-190-100. Di sini saya mempresentasikan tugas kuliah saya, mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai hasil laporan karya tulis ilmiah mengenai bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Rizky, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya mulai. Yang pertama, adanya daftar isi yang berisikan tentang latar belakang, kemudian bentuk pergaulan bebas, faktor pergaulan bebas, kemudian dampak pergaulan bebas, dan upaya pencegahan pergaulan bebas. Nah, di latar belakang, pergaulan bebas remaja itu dalam waktu rentang yang terakhir ini ya, pergaulan bebas itu menunjukkan peningkatan yang sangat memprihatinkan. Di antaranya ada berbagai macam bentuk, yaitu seks bebas, tawuran, ataupun pecanduan alkohol. Nah, mengenai pergaulan bebas sendiri itu dampaknya akan berakibat buruk pada remaja itu sendiri, baik berdampak secara psikologis maupun perilaku di remajanya, di dalam segi pendidikan maupun kesehatan dan keagamaan, dan juga bakal berakibat di lingkungan masyarakatnya. Kemudian dengan penjelasan tersebut akan memberikan sedikit pengetahuan bagi remaja tentang dampak negatif dan pergaulan bebas itu sendiri. Kemudian kita beralih ke bentuk pergaulan bebas remaja. Nah, apa aja sih bentuk pergaulan bebas remaja? Di sini saya yang pertama menuliskan adanya penggunaan obat-obat terlarang narkoba ataupun narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Nah, penyalahgunaan narkoba itu merupakan pola penggunaan yang bersifat patologis ya, yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama itu akan menimbulkan gangguan fungsi moral maupun fungsi sosial bagi remaja tersebut. Nah, efek penggunaan narkoba itu sangat menakutkan ya atau mengerikan sekaligus mengkhawatirkan anak bangsa. Apabila sampai kecanduan narkoba, maka akan terjadi bencana punahnya suatu generasi bangsa. Kemudian yang kedua adanya seks bebas. Nah, seks bebas ini merupakan sumber kejahatan dan menjadi penyebab pokok kerusakan moral manusia dari segala zaman. Apabila seks bebas itu dilakukan oleh remaja, maka akan berakibat hal-hal yang tidak diinginkan, bisa kehamilan di luar nikah ataupun terjadi suatu penyakit dan lain-lain. Nah, yang ketiga adanya minum beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini itu salah satu cara untuk menuangkan kesenangan bagi seorang remaja. Dengan minuman beralkohol, orang atau remaja itu tidak tahu urusan ataupun hukum yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Memang akhir-akhir ini banyak remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Bahkan anak-anak itu mulai mulai terjerumus juga dalam mengkonsumsi alkohol maupun minuman yang tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, itu akan membuat suatu ketergantungan dan menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Kemudian yang keempat adanya perkelahian. Nah, perkelahian ini sudah dianggap sebagai pemecah masalah yang sangat efektif yang dilakukan oleh para remaja. Hal ini seolah menjadi bukti nyata bahwa seorang terpelajar, yaitu remaja, pun bisa melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, premanis, dan demanis yang akan merugikan banyak orang maupun di sekitarnya. Kemudian yang kelima adanya perjudian. Nah, perjudian sebagai bentuk perilaku setan yang telah mewabah di kehidupan modern. Bentuk perjudian itu ada perjudian uang, perjudian barang, maupun perjudian yang lainnya yang akan berakibat buruk ya bagi kehidupan remaja itu sendiri. Nah, pasti di segala bentuk-bentuk tadi itu ada penyebabnya ya bagi remaja. Maksudnya ada faktor penyebab pergaulan remaja. Yang pertama itu adanya lemahnya iman yang merupakan fondasi bagi kehidupan seseorang remaja. Jika remaja itu mempunyai iman yang rendah, maka akan sangat mudah terpengaruh oleh sesuatu yang bersifat negatif. Misalnya terbujuk untuk mengkonsumsi narkoba, melakukan kekerasan, mabuk-mabukan, dan yang lain-lain. Yang kedua adanya faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini yang pertama adanya kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak. Jadi orang tua ini seakan-akan memberikan kebebasan hidup dan anak itu juga berpikir kalau hidupnya itu tidak diawasi, tidak dikendalikan oleh orang tuanya, maka dia akan bisa berperilaku semau dia, sesuka dia. Yang kedua adanya kesenjangan antara orang tua dan
anak. Nah, kesenjangan orang tua dan anak ini biasanya terjadi di keluarga yang tidak harmonis maupun mengalami kekerasan ataupun mengalami suatu perceraian. Nah, ini akan berakibat buruk bagi psikis maupun kehidupan remaja itu sendiri dan akan berakibat ke faktor yang akan menimbulkan pergaulan bebas remaja. Yang ketiga adanya pergaulan teknologi. Nah, perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini yang paling utama adalah akses internet yang sangat mudah diakses ya sekarang. Akses pornografi, situs prostitusi, situs kriminal, situs perjudian online, itu akan berakibat buruk bagi remaja. Kemudian ada faktor lingkungan masyarakat. Nah, adanya suatu kerusakan di lingkungan keluarga, maka anak itu akan menuangkannya di lingkungan masyarakat. Nah, jadi jika lingkungan masyarakat yang tidak benar, maka akan memberikan dampak yang negatif juga bagi anak tersebut. Kemudian kegagalan remaja menyerap norma. Nah, norma atau akidah yang mengatur tingkah laku manusia ini bisa saja itu tidak bisa diserap oleh remaja yang sudah terlanjur rusak ya, atau sudah terlanjur terkena sisi buruk dari pergaulan bebasnya. Jadi mereka tidak bisa menyerap norma dengan baik karena norma-norma sudah tergeser oleh modernisasi. Kemudian apa aja sih dampak pergaulan bebas remaja? Yang pastinya dari sisi kesehatan diri remaja sendiri itu, apabila adanya seks bebas maka akan meningkatkan resiko kanker serviks bagi remaja putri dan resiko tertular penyakit kelamin HIV atau AIDS bagi remaja semuanya, putra dan putri. Nah, seks bebas juga bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kehamilan tidak diinginkan ini juga akan berakibat pada tubuh remaja itu sendiri tidak kuat maupun akan adanya kematian dari janin yang dikandungnya. Kemudian dampaknya di sekitar lingkungan masyarakat adanya dari pergaulan bebas itu kan remaja-remaja banyak yang buruk ya sifatnya. Jadi nanti akan ada kehilangan sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan di sektor-sektor lain seperti industri, pertanian, pembangunan untuk membangun bangsa ini gitu. Jadi bangsa itu kehilangan penerus-penerusnya. Kemudian adanya seks bebas itu mempengaruhi kesehatan umum ya. Jadi didapatkan hasil bahwa seorang dokter itu mengungkapkan bahwa setiap tahun di Prancis itu ada 30.000 orang meninggal akibat penyakit seks yang menular. Kemudian seks bebas dapat merusak hubungan masyarakat, yaitu hancurnya keluarga maupun rusaknya kesatuan masyarakat serta putusnya hubungan silaturahmi. Upaya pencegahannya dimulai dari memperkuat pendidikan agama dari remaja itu sendiri. Bagi remaja yang mempunyai agama yang kokoh, maka dia tidak mudah terjerumus ke pergaulan bebas. Kemudian ada membentuk karakter positif. Ini bisa dimulai dari sejak dini ya untuk menjadi pribadi yang kuat dan benar-benar kokoh sehingga mempunyai kesempatan untuk hidup bebas itu dia bisa mengendalikan diri. Kemudian memilih teman, pemilihan teman itu juga pentingnya. Jika kurang sesuai maka akan mempermudah seseorang terjerumus ke pergaulan bebas. Adanya mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Nah, hubungan anak dan orang tua itu akan memberikan pengawasan yang lebih dan ekstra untuk anak tersebut. Kemudian ada mengisi waktu luang. Jika anak itu sudah mengerti apa minat, bakat, dan hobinya, maka anak itu bisa mengisi waktu luangnya itu dengan hal-hal yang positif. Maka tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang menyimpang dan memahami diri sendiri seperti sebelumnya. Jika dia sudah mengerti hobinya, sudah mengerti apa yang dia mau untuk dirinya sendiri, maka dia akan bisa manajemen dirinya, bisa juga meningkatkan rasa percaya dirinya juga. Nah, simpulannya pergaulan bebas itu sudah memasuki zona yang berbahaya ya. Dampak negatifnya bisa dimulai dari kesehatan, masyarakat, maupun psikis, dan lain-lain. Nah, sarannya, pergaulan bebas yang terjadi kalangan remaja tersebut seharusnya bisa dikurangi dengan perantara orang tua sebagai perantara utama. Orang tua memberikan edukasi, bimbingan, dan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pergaulan bebas remaja. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.